Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini saya mengikuti request teman-teman ya, ingin membahas seorang paranormal Indonesia, tentang keilmuannya, tentang pelajaran-pelajaran yang beliau sajikan di YouTube. Dan menurut saya kita juga sangat cocok untuk kita bahas ya, karena memang sesuatu yang sudah dipublish di YouTube atau sudah terpublish di areal publish, kita boleh memberikan komentar-komentar sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan pemahaman kita. Jadi kita tidak boleh memberikan penilaian atau bahkan mengkritik yang di luar kemampuan kita. Jadi dalam hal ini saya ingin membahas tentang Gus Soleh Pati ya. Dan menurut saya beliau sangat bagus sekali teman-teman ya. Saya tidak mau berkomentar tentang pengobatan beliau atau ruqyah beliau. Saya tidak mau masuk ke ranah situ. Namun yang namanya seorang YouTuber, yang namanya paranormal, yang sudah berbaur dengan dunia entertain, itu tidak jauh dari yang namanya settingan teman-teman. Ingat, settingan itu tidak semuanya berarti negatif, berarti tidak baik, berarti tidak benar, berarti pembodohan. Tidak. Ada settingan-settingan yang memang sengaja dibuat di setting untuk melancarkan kegiatan dalam proses pembuatan sebuah video. Ada juga settingan yang dibuat untuk mengelabui penontonnya, untuk membodohi penontonnya, seperti penampakan makhluk astral ya, penampakan makhluk astral yang sedetail itu, kemudian bisa dipegang-pegang dan sebagainya. Dan saya sudah memberikan pendapat, sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang selama ini penasaran apakah makhluk astral seperti itu bisa diwujudkan, dipadatkan, kemudian dipegang-pegang, dan kemudian direkam, kemudian rekamannya tampak sangat jelas sekali. Saya sudah menjawab bahwa itu tidak benar dan tidak bisa demikian ya, untuk direkam, dipublikasi tidak bisa. Karena dia bukan makhluk padat ya, seperti halnya kita, karena alam kita juga berbeda dengan mereka. Bahkan mereka lebih halus daripada virus. Kok sekarang saya perhatikan mereka lebih kasar daripada bulu ketek. Itu sangat tidak pantas teman-teman ya. Itu kita melawan kodrat teman-teman. Ketika kita membuat pernyataan atau tayangan-tayangan seperti itu, kita melawan kodrat. Apakah itu kalian buat dalam bentuk hiburan, katakanlah bahwa itu hiburan. Jangan mencoba meyakinkan penonton-penonton kalian dengan kebohongan-kebohongan dari kalian. Ya, kalau memang kalian mau membuat hiburan, yuk katakan itu sebagai hiburan. Bukan meyakinkan penonton, bahkan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu tidak dibenarkan. Oke, sekarang saya ingin memberikan bukti kepada kalian bahwa makhluk astral itu tidak bisa direkam dengan kamera. Dan saya sangat mengapresiasi kegiatan daripada Gus Soleh Pati ini. Beliau melukis penampakan yang astral yang beliau lihat atau yang beliau rasakan, beliau melukisnya ke dalam sebuah lukisan. Dan di sini kita bisa menalar teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang akal masih dipergunakan, bodoh boleh, bodoh nggak apa-apa. Tapi jangan mau dibodohi. Ya. Nah, jangan mau dibodohi dan terus belajar supaya kebodohan itu bisa sirna secara pelan-pelan. Jadi jangan kita menerima dengan pasrah kebodohan, karena kebodohan itu sebenarnya pilihan teman-teman. Mau terus hidup dalam kebodohan atau mau mencoba untuk menggali ilmu supaya kita tidak bodoh. Dan saya sendiri di sini berbicara sebagai seorang yang bodoh, dan saya juga al-fakir yang selalu butuh ilmu, yang selalu kehausan ilmu. Oke, jadi kalau misalnya hantu itu bisa direkam atau difoto, kenapa Gus Soleh Pati nggak langsung saja memotret atau merekam hantu-hantu untuk dinampakkan di kamera? Kenapa tidak demikian? Kenapa harus dilukis dengan susah payah? Kan
tidak mudah melukis, teman-teman. Dalam beliau mencoba untuk mewujudkan, menampakkan wujud makhluk astral ini, beliau selalu melukis. Itu artinya tidak bisa direkam dengan kamera. Itu artinya tidak bisa ditampilkan melalui proses perekaman, teman-teman. Sehingga beliau menempuh jalan dengan cara melukis. Tentu dengan keahlian beliau yang digabungkan dengan keilmuan beliau dalam hal spiritual seperti ini. Dalam hal supranatural maksud saya. Di situ ya, kita menggunakan ini, teman-teman. Dan selama ini saya mengatakan bahwa makhluk halus itu atau makhluk gaib itu bisa dilogikakan. Jadi ada teman-teman yang membantah. Jadi teman-teman yang membantah, sebenarnya mereka membantah argumen mereka sendiri. Artinya apa? Selama ini saya mengatakan bahwa penampakan itu tidak bisa direkam oleh kamera. Kemudian mereka membantah kata-kata yang saya katakan barusan. Kalau misalnya gaib itu tidak bisa dilogikakan, bagaimana mereka bisa merekam? Kan seperti itu, teman-teman. Bagaimana mereka bisa memasukkan ke dalam sebuah video? Nah, berarti kalau bisa seperti itu, artinya bisa dilogikakan. Nah, jadi seperti itu. Hal gaib ini ada yang bisa dilogikakan, ada yang sulit untuk dilogikakan. Namun, dia bisa dipelajari, bisa dipahami hanya dengan ilmu tertentu. Karena ilmu Allah itu sangat luas sekali dan ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi ketika kita berada dalam satu tahapan, kemudian di sana ada unsur pembodohan, ada teman-teman dan saudara kita yang memang sudah tahu tentang tahapan ini, mencoba untuk meluruskan, mencoba untuk mengkritik, jangan marah. Karena ini ilmu Allah, bukan ilmu kita. Nah, jadi pengetahuan itu yang kita miliki, kemudian menimbulkan kekaguman dari orang-orang yang mendukung kita. Jangan pernah kita memanfaatkan orang-orang yang mendukung kita, kemudian sampai hati kita membodohi mereka. Jangan, teman-teman ya. Ini khususnya untuk paranormal YouTube ya. Saya perhatikan kalian mengaku sebagai paranormal, mengaku memiliki ilmu ini, ilmu itu, walaupun sebenarnya ada yang memang kalian belum pahami ya. Dan dengan kekaguman dari pendukung kalian, kalian tega membodohi. Itu saya tidak sependapat dengan itu, teman-teman. Seharusnya dengan ilmu kita, dengan pemahaman kita, kita mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membodohi. Ingat, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di video saya sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa jin takut dengan api. Itu saya cuma ingin memancing kalian yang berpendapat bahwa jin bisa dibakar. Karena yang saya lihat yang kalian bakar itu bukan jin, tapi kertas-kertas atau semak-semak belukar yang kalian campur dengan bensin ya. Nah, di situ saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa yang mereka lakukan di YouTube itu adalah sebuah settingan. Dan settingannya ada unsur membodohi. Nah, di situ saya permainkan permainan itu, kemudian kalian tidak bisa menerimanya. Namun kalau idola kalian yang melakonkan itu, yang memainkan itu, kalian langsung percaya. Berarti kita sekarang bukan melihat dari sisi benar atau tidaknya, tetapi kalian melihat siapa yang menyampaikannya. Itu tidak boleh, teman-teman, dalam kita belajar, dalam kita mencoba untuk memahami segala sesuatu. Bukan siapa yang menyampaikan, tapi benar atau tidaknya. Itu. Mungkin kalian melihat penampilan saya tidak meyakinkan, saya tidak pakai sorban, saya tidak pakai apa misalnya ya. Namun kalau memang di antara 100 kata-kata saya ada satu yang memang benar, boleh kalian ambil. Dan saya juga ikhlas buat kalian, teman-teman. Dan di sini yang saya lakukan adalah untuk sama-sama kita mengkaji dan berpikir. Dan pembodohan yang dilakukan mengatasnamakan gaib sekarang bukan main-main, teman-teman ya. Ini sudah sangat meresahkan. Dan paranormal abal-abal ini sudah bermunculan banyak sekali, sudah berjamuran. Dan nanti ada kata-kata yang memang sangat melenceng ya dari kebenaran. Coba kalau memang tidak mereka kait-kaitkan dengan agama, mungkin tidak ada masalah. Dan di sini saya sangat suka rukyahnya Gus Soleh Pati.
dan mohon maaf kalau misalnya saya bawa-bawa nama beliau. Ini berdasarkan request dari teman-teman dan kita punya hak untuk mereview atau membahas atau mereaction seseorang yang sudah tampil di hadapan publish. Saya rasa seperti itu, dan mohon maaf kepada yang bersangkutan juga. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini di kesempatan ini bisa bermanfaat, dan saya tidak berhenti untuk mengulang-ulang sesuatu yang memang bermanfaat yang mungkin kalian atau saya sendiri lupa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.